Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG hari ini dan juga kembali sektor finance yang akan saya analisa, terutama Big Bank. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.400, terkoreksi 0,65% dan transaksi hari ini ada di 21,05 triliun. Kemungkinan ada rebalancing ya, koreksi kalau salah. Sepertinya sih kalau menurut saya 21 triliun tuh besar. Dengan kondisi market seperti ini, sepertinya ya ada bukan rebalancing, ada nego ya, transaksi nego. Bisa tulis di kolom komentar bagi yang tahu. Langsung saja katanya, IHSG koreksi biasa, aman nggak? Harusnya aman. Bisa rebound nggak? Kalau melihat MACD-nya masih condong arah atas dan ada bullish divergence. Apa itu air dan bullish divergence? Apabila harga sahamnya turun, MACD-nya counter malah naik. Nah, itu bisa dibilang bullish divergence. Kalau hidden bullish divergence itu yang lebih konfirmasi, lebih kuat, itu kalau sahamnya naik, MACD-nya yang turun. Nah, itu hidden bullish. Kalau yang MACD-nya naik, sahamnya turun, itu bullish divergence biasa. Tapi sama bagus. Ya, kembali ke masing-masing. Jadi kemana arah IHSG? Besok potensi rebound. Disclaimer ya. Untuk IHSG itu aja. Target naiknya kemana ya? Harusnya minggu ini, 2 hari ke depan IHSG tembus 6.500 agar sangat mudah untuk 10 hari ke depan ya, minggu depan itu ke arah 6.700 6.600 ya. Tembus dulu minggu ini 6.500. Bagus IHSG. Yang pertama BBNI yang ditutup terkoreksi dalam 4,2% ke harga 4.100. Asing net sell. Kalau dilihat dari brokersnya BBNI di distribusi, ini terlalu dalam menurut saya ya. Dan BBNI terlalu dalam menurut saya. Gap dividen kemarin lanjut turun. Tapi ada nggak yang mampatin kemarin cuan bungkus? Mungkin ada, cari 2% atau 1,5%. Kemarin sempat rebound kan, dia open gap down tapi kemudian rebound lagi. Nah, saat ini kalau menurut saya BBNI masih bisa turun, tapi kemungkinan besar mantul. Besok mantul dari 4.000. Target mantulnya kalau nutup gap kayaknya berat ya, ke 4.300 lah sampai akhir April ya. Nih saya sudah gambar sideways-nya. Resistennya sekitaran 4.350, 4.400, supportnya 4.000 harus dijaga. Kalau turun dari itu udah minggu ini jebol 4.000 tuh gagal downtrend. Kenapa? Karena dia sudah menguji atau retest trendline downtrendnya dan membentuk lower high. Sudah ada 3 lower high-nya, 1, 2, 3. Dan kalau jebol 4.000 akan membentuk lower low. Ya berarti bisa turun sampai 3.500 untuk BBNI. Jadi BBNI kalau besok memang bagus, ada buying power, bisa entry di 4.000. Cari cuan bungkus lah, nggak usah berharap 5%, 10%. Kalau dikasih 3%, 2% bungkus dulu gitu aja. Ya, itu untuk BBNI. BMRI yang ditutup di 4.630 terkoreksi 1,69%. Asing net sell. Kalau dilihat dari brokers punya BMRI akumulasi. BMRI koreksi biasa. Besok rebound. Kalau menurut saya besok rebound. Ini saya gambar ulang aja ya. Nah, biar lebih rapi, biar Bapak Ibu juga nggak pusing. Lihatnya kan kebanyakan coret-coretan, jadi saya bingung. Kan biasa seperti nah support ini, saat ini supportnya 4.400, resistennya kayaknya berat. Kalau nutup gap dividen kayaknya berat ya, tapi namanya market apapun bisa terjadi. 4.800 nih resistennya, tapi ada potensi dia rebound ya. Kalau dikasih 3% lumayan nggak? Lumayan, paling offset dikit lah. Kalau sampai nutup kayaknya berat. Kalau nutup 5.100 berat. Kalau sampai 4.800, 4.900 mungkin bisa BMRI ya. Kita lihat apakah offset naik dikit atau ya kalau besok melanjutkan penurunan bisa buyback di 4.400 untuk BMRI. Jadi kemana arah BMRI? Besok potensi kalau market rebound, harusnya sih rebound. Mudah-mudahan ya BMRI, tapi jangan berharap rebound besar. Kalau dikasih 2-3% 2 hari ke depan itu udah bagus. BMRI. Coba lihat banda detektor tadi, terlihat ada small akumulasi. DX akumulasi ini kayaknya bagus ya, walaupun memang asing jualan. Mudah-mudahan ya besok rebound. Lanjut BBRI yang ditutup di 3.650 terkoreksi 1,08%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBRI di distribusi. Langsung saja katanya BEB, langsung saja katanya BBRI potensi kalau nggak besok Jumat dah rebound lagi, dan minggu depan peluang besar menurut saya
ada peluang BRI nutup gap ini aja dulu. Ya, atau menguji trendline downtrendnya ini. Yang mana trendline downtrend nih? Ya, sekitaran berapa? Sekitaran 3.800. Gap ditutup. Gap dividen potensi ditutup. Kalau menurut saya. Ya, besok itu koreksi terakhirnya harusnya nggak jebol 3.500 dan ya target 3.800. Uji resisten. Nutup gap. Kalau nggak Jumat, minggu depan nutup gap. Ya, peluang besar menurut saya untuk BBRI. Karena masih sama gambar saya, ISG naik dulu. Di bulan April sampai akhir April tuh lebih cenderung naik. ISG besok ada potensi ya, atau Jumat tembus 6.500. Jadi BBRI akan tembus atau menguji 3.800. Ya, itu. Untuk BBRI, lanjut. BBCA yang ditutup dengan 8.475 terkoreksi 1,16%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBCA akumulasi. Lanjut BBCA potensi harusnya minggu ini mudah-mudahan tembus 8.500 targetnya di April ya. Cuman kayaknya berat kalau ke 9.000, 5% tuh luar biasa lah. Kalau bisa ya. Ya kalau dikasih 2%, 3% seminggu ke depan bagus lah. Ya target berapa? 8.700, 8.800 saja. Ya kalau bisa sampai 9.000 bagus. Harusnya 2 hari ke depan BBCA tembus 8.500. Kita lihat ya. Support memang jauh. Supportnya 8.000, 7.950. Menurut saya kalau jebol 8.400 buang dulu aja. 2%, 1,5% buang aja kalau koreksi besok. Pokoknya besok tuh harus rebound. Kalaupun koreksi harusnya nggak lebih dari 1,5%. Kemungkinan besar sih nggak jebol 8.400 untuk BBCA. Kita lihat besok. Lanjut. BBTN yang ditutup dengan 965 menguat 9,03%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BBTN di distribusi. Langsung saja keterikannya, waduh, bagus BBTN. Tembus 900 ya. Kemarin sempat gagal menembus 900, hari ini tembus. Valid nggak? Valid. Luar biasa. BBTN langsung nutup gap dividen. Selamat kalau ada yang ambil dividen dapat profit capital gain lagi. Luar biasa nih. 885 anggap aja 900 lah harga ex-date-nya lah. Dividennya 53 berarti hampir 5,5% ya dividen. Dan ditambah hari ini capital gain. Luar biasa. Selamat bagi yang punya. Saya nggak perhatikan juga ya. Karena lebih ke BUMN besarnya BMRI, BBRI, BBNI. Jadi kemana arahnya? Potensi besar 2 hari ke depan uji 1.000. Kalau nggak minggu depan. Kalau koreksi-koreksi dikit nggak masalah. Potensi sih minggu depan. Potensi sih uji 1.000 ya. BBTN bagus. Peluang besar 1.000, 1.020. Kalau nggak 2 hari ke depan, minggu depan. Support quote-nya sekarang berapa? 900. Jangan jebol. BBTN. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BDMN akumulasi. BDMN belum kemana-mana tapi ada normal akumulasi. Ya kalau Bapak Ibu nekat ya. Jebol 2280 buang. Berarti sekitar 2,5% maksimal 3% buang. Target ke berapa? 2.400. BDMN. Itu aja. Lanjut. Arto yang ditutup dengan 1.540 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya Arto akumulasi. Arto bagus. Diakumulasi rebound besok. Kemungkinan besar rebound. Supportnya pakai berapa? 1.400 bisa. Tapi terlalu dalam lah. Kalau menurut saya, kalau memang mau ngangkat di sisa perdagangan seminggu ke depan April, nggak jebol 1.500. Bapak Ibu bisa pakai support 1.500 itu. Jebol itu buang dulu aja. Untuk tren jangka pendek ya. Pokoknya April harus bangkit. Target berapa? Target minimal 1.620 bahkan 1.750. Ya, pokoknya kalau dia besok hijau, apalagi minggu ini tembus 1.600, minggu depan 1.700 minimal. Arah Arto. Masih menarik gak Arto? Masih. Itu aja untuk Arto. Lanjut. BTPS yang ditutup dengan 985 menguat 0,51%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BTPS akumulasi. BTPS bagus juga. Tembus 1.000. Minggu ini 2 hari ke depan uji 1.020. Peluang besar. Apalagi ada akumulasi dari BAK, NI, BK, AG, LG. Cenderung ke atas. Gak ada lagi cari koreksi.
Kalaupun koreksi nggak lebih dari 970. Target 1020 2 hari ke depan. Disclaimer, harga sekarang harga tanggung. Ya, lanjut. NISP yang ditutup di harga 1265 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar sebenarnya NISP akumulasi. NISP belum. Memang ada big akumulasi, tapi kalau Bapak Ibu mau beli silahkan. Nanti koreksi tambah lagi. Bapak Ibu bisa simpan NISP ini untuk jangka setahun ke depan, simpan. Maksimal koreksi itu 1080. Ya paling ya 18% maksimal koreksi kalau memang ada sell in Mei nanti. NISP boleh kalau untuk trading jangka pendek saat ini belum dulu. Atau kalau memang gatal tangannya beli jebol 1240 buang dulu aja. Ya, trend jangka pendeknya berarti 1235 buang. Berarti dari sekarang 30 poin. 2,5% cut loss saja. Target kemana? 1320, 1350. NISP, tren jangka pendeknya. Tapi kalau menurut saya skip, cari saham yang lain. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1810 terkoreksi 0,82%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BNGA didistribusi. Langsung saja ketinggiannya BNGA luar biasa juga. BNGA naiknya dari 1600 ke 1810 tuh berarti 13% ya. Lumayan. Tapi kalau sekarang wait and see lah. Belum. Bisa naik gak bisa. Nomor saya bisa naik. Target 2 hari ke depan kalaupun naik 1850. Paling 2,5-3% kalaupun mampu naik. Kalau mau pakai stop loss kalau dijebol 1760. Itu aja untuk BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2460 terkoreksi 0,8%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BRIS akumulasi. Langsung saja ke tengahnya BRIS di atas support ya. Cuman bisa nggak dikasih koreksi, apalagi ada akumulasi. Kalau menurut saya, nih gambar ulang aja. Ini dia sudah breakout. Bisa jadi ini kan double bottom ini. Nih. Neckline-nya 2400. Harus rebound. Target reboundnya 1-2 hari ke depan kalau mampu 2600, 2650 tuh bisa. Ya, bahkan bisa 2700 tuh. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Pokoknya minggu ini kalau sudah bergerak di atas 2500, sangat mungkin minggu depan 2700. Ya, catatan 2 hari ke depan tembus dulu 2500. Kita lihat, menarik untuk BRIS diperhatikan. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.